Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Selamat untuk DPR RI. Kalian telah sukses mengadu domba rakyat dengan aparat sampai adanya korban yang meninggal, teman ojol yang terlindas kendaraan aparat Brimob ya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan ini. Nah, ini yang mengejutkan. DPR Deddy Sitorus dan juga Adian Napitupulu. Adian Napitupulu tiba-tiba setelah kejadian ini datang ke rumah sakit untuk mengawal, katanya ya, mengawal teman ojol yang menjadi korban. Dan juga Deddy Sitorus mendadak buat VT. Di captionnya itu, di VT-nya itu, Bapak Kapolri dan bawahan harus ikut bertanggung jawab dan menjelaskan. Inilah ya, DPR ini cuci tangan sampai rakyat jadi korban. Yang harusnya bertanggung jawab itu kalian para DPR ya. Pada saat masa yang berdemo di DPR, tidak ada satupun anggota DPR RI yang menemui, mengajak berdiskusi masa yang berdemo di DPR ya. Tidak ada sama sekali. Mungkin kalau ada diskusi perwakilan dari DPR itu berdiskusi dengan perwakilan massa ya yang berdemo, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Akhirnya apa? Rakyat jadi berhadapan dengan aparatnya. Jadi DPR RI, kalian harus bertanggung jawab. Kegaduhan, kekisruhan, kerusuhan ini salah satu penyebabnya adalah kalian para DPR ya. Kalian tidak bisa menjaga sikap, kalian tidak bisa menjaga ucapan, seperti Sahroni contohnya ya, yang menantang rakyat, sebut rakyat tolol. Siapa lagi yang joget-joget ya ketika dikritik rakyat? Eko Patrio, Uya Kuya, dan lain-lainnya itu ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share tanpa berlama-lama. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia. Paham? Ngeles. Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas korban yang terjadi dalam aksi massa demonstrasi pada hari ini. Sungguh tak pantas manusia manapun menjadi korban dengan cara seperti itu atau cara apapun pada saat melaksanakan hak konstitusionalnya. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tolong Pak Polisi, bertanggung jawab kalian. Demonstrasi itu adalah hak konstitusional, dijaga. Jika ada yang melanggar hukum, silakan diproses. Tetapi menabrak dengan cara seperti itu, menggila, saya kira itu di luar nalar. Saya tidak tahu apakah yang menggilas itu ada unsur kesengajaan atau betul-betul di luar kontrol, tapi tidak bisa dimaafkan. Karena memang seharusnya sudah dilatih oleh negara untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Saya berharap Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Jakarta Pusat segera memberikan penjelasan, segera melakukan langkah-langkah, dan nanti juga harus menunjukkan rasa tanggung jawab. Ya, memang tugas polisi berat, tetapi itu bukan pembenaran untuk kejadian yang brutal seperti itu. Ungkapan duka dari kami. Nah, ini Deddy Sitorus. Bapak Kapolri dan bawahan harus segera menjelaskan dan ikut bertanggung jawab. Kalian juga harus bertanggung jawab ya. Yang pertama kali bertanggung jawab itu kalian ya. Kalian sama sekali tidak menemui para pendemo. Nggak ada satupun perwakilan dari kalian. Mungkin kalau kalian ajak berdiskusi perwakilan para pendemo, ya mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Tapi baik lagi ya, yang namanya musibah kita tidak tahu teman-teman ya. Tapi ya inilah ya contoh wakil rakyat kita. Ya, cuci tangan, rakyat jadi korban, rakyat jadi berhadapan dengan aparat.
keterlaluan. Kamu ya dia. Lucu teman-teman ya, momen Adian datang ke RS kawal kasus ojol tewas ketabrak mobil. Lucu kok mereka mengkawal. Hah? Pada saat mereka berdemo, teman-teman ojol itu berdemo, kalian ada di mana wahai DPR? Kalian mau cuci tangan. Nggak, jangan sampai perhatian kita cuma fokus kepada Brimob yang ngelindes ojol doang. Karena itu mungkin adalah strategi DPR ya untuk membenturkan masyarakat dengan kepolisian. Karena sampai dengan saat ini DPR juga nggak muncul, di demo juga mereka nggak muncul. Ya mereka pada WFA, work from home. Sementara yang ada di jalan masyarakat dan polisi, dibenturkanlah itu oleh DPR. Dan takutnya perhatian kita teralih. Jangan teralih guys, perhatian kita tetap ke DPR-nya. Jangan sampai perhatian kita teralih 100% ke Brimob atau ke kepolisian. Perhatian kita tetap fokus ke DPR ya. Ingat, tetap fokus ke DPR-nya. Sampai bener-bener DPR muncul ya. Please jangan terbagi fokusnya. Anggota-anggota DPR yang datang melayat ke rumah almarhum Afwan yang dilindas sama Brimob kemarin itu. Ngapain kalian datang, Hah? Cari muka? Pencitraan, iya. Kemana kemarin? Kok pada libur? Kok WFH kemarin? Ikut perintah atasan, iya. Oh, kalian juga kayak robot. Kalau ada surat-surat harus WFH, semuanya harus ngikutin, iya. Jadi kalian nggak berhak mewakili suara rakyat gitu. Kemana kalian kemarin? Ngapain? Nggak usah pencitraan, nggak usah datang. Itu karena kalian juga. Kalau kalian datang menemui diskusi sama masyarakat, nggak akan terjadi yang kayak gini banget. Katanya ngajak diskusi, giliran masyarakat datang buat diskusi. Kemana ente, Kok takut, ciut? Kan nggak diapa-apain juga kalian. Kalian yang bikin takut diri kalian sendiri. Hadir dong, diskusi dong. Sama rakyat tuh takut, katanya wakil rakyat. Kalau diibaratkan dalam film, kalian itu aktor utamanya, tapi bagian antagonisnya, yang jahatnya di sini. Masyarakat jangan lengah ya. Kalian tahu kan pemeran antagonis di negara ini siapa? Dia mentolol-tololkan rakyat yang memberi mandat kepadanya. Rakyat ini bosnya loh, aku bosnya loh, aku dikatain tolol. Lebih tolol dia dong, gue yang angkat dia. Gitu kan? Artinya apa sih? Nggak ada etika, nggak ada sama sekali adab di pemerintahan hari ini saya lihat. DPR. Iya. Jadi memang Sahroni itu ya menanggapi pernyataan-pernyataan netizen. Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari Komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatanmu. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim, di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Dateng aja debat, jantan gitu loh, berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni,
kamu membawahi hukum. Kamu harusnya tahu ada undang-undang perlindungan data di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang nggak diundang itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP pasal 167. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Mampus sama Saroni. Nah, inilah video kita kali ini, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.